Yes, okay. Will you apply this approach into your future teachings? Yes, I will apply this approach because I like this approach because it's gonna make my student happy and fun in the class. And the other benefit it is can encourage good interaction between me and my future students, I think. Right. So, what seems to be the challenge for teacher? Make a fun explanation that yang harus apa ya dimengerti sama siswanya gitu, mem. Good. Okay. So, anyone else? What seems to be the challenge for teacher applying this approach? Kira-kira tantangannya bagi guru apa kalau menerapkan pendekatan constructivism? Tadi sudah nonton videonya ya? Video tentang mengajar dengan konstruktivis. Kira-kira gurunya harus apa? Sebelum kelas, gurunya harus melakukan apa? Mungkin menjelaskan materi yang akan diberikan pada siswanya, Mem. Oke. Selain itu, ada lagi? Selain menjelaskan materi, hal terpenting apa? Menurut saya itu Mungkin kayak Silakan. Siapa tadi Aura? Silakan Aura. ya mungkin gurunya harus pendekatan dulu ke siswanya, Mem. Pendekatan bagaimana maksudnya? Kayak nanya dulu. Oke. Ini ada yang bilang Mas Irfansyah ya, Mas menyampaikan ada beberapa yang tidak bisa mendengar gitu. Tidak apa-apa, ini nanti saya record ya, saya tautkan ke YouTube, nanti bisa disimak kembali ya, karena nggak tahu kayaknya koneksinya agak lambat ini. Oke. Thank you for the review, teman-teman. Ini saya langsung cut short saja karena memang koneksi kita tidak terlalu bagus. Saya langsung mempresentasikan materi saya ya. Materi saya, sebentar mohon ditunggu. This is the challenge of having online learning, so connections will be a problem for us. Can you see the slide anyway? Yes? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. good. Yeah, so it is the following up materials from the previous one. It is about constructivism. So in pre-activity, dalam aktivitas pre-aktivitas tadi di LMS, Anda sudah ditanyakan, dibandingkan constructivism, dibandingkan behaviorism, constructivism, cirinya apa begitu ya. So, constructivism as teaching approach. Sebentar, mohon ada yang masuk. Jadi saya kalau sudah present slide, itu layar saya di laptop full tertutup. Sehingga kalau ada yang masuk agak sedikit distracting. Well, constructivism. So, it is actually a move of teaching. Jadi, terjadi pergeseran paradigma mengajar. So in the old theory, we know well that learning is knowledge transmission from teacher to students. Jadi dulu pemahaman mengajar zaman dulu ya adalah bahwasanya pembelajaran itu terjadi ketika guru menyampaikan knowledge kepada siswa begitu. Tapi sekarang ada a move atau ada a shift ya. A shift itu pergeseran paradigma bahwa learning is constructed during the classroom sessions. Jadi pembelajaran, jadi siswa dianggap belajar kalau dia sudah mengkonstruksi knowledge secara mandiri dengan bantuan guru begitu. Lalu constructivist teaching. Instead of
sorry, ini memorizing ya. Instead of memorizing something by force, it is good to actively try a concept out. Jadi daripada biasanya kelas yang tradisional teaching cenderung untuk menghafal ya, menghafal teori-teori begitu. Tapi tidak, kalau dalam pandangan constructivist teaching, it's good to actively try a concept out. Jadi melakukan eksperimen dulu siswanya sehingga nanti menemukan teorinya itu. Then reflect from those experiences. Dari pengalaman mencoba tadi, pengalaman melakukan sesuatu tadi, siswa melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dia pelajari. So constructivist teaching is hands-on approach to learning. Hands-on itu maksudnya siswa langsung melakukan pengalaman belajar gitu. Lalu teaching students how to learn. It teaches students how to learn. Bagaimana cara belajar. Lalu ini diklaim bahwasanya constructivist teaching ini akan it leads to create students independent learning, students autonomous learning, dan juga menjadikan siswa itu sebagai lifelong learners begitu. So apa kalau begitu peran guru gitu? Your role as a teacher first, teachers must plan activities and advance. Ini tadi yang saya tanyakan. Jadi tantangannya bagi guru, dia harus memplanning aktivitas secara rigid begitu. Setelah ini apa. Nanti kita akan bahas bagaimana cara guru itu membuat lesson planning yang sesuai dengan constructivist. Then teacher must plan activities and advance. Sebelum masuk kelas, sebelum mengajar, planning atau persiapan guru itu harus matang gitu. Yang kedua, teachers must be patient and active at the same time. Jadi bukan berarti kalau menggunakan pendekatan constructivist lalu gurunya hanya duduk saja di belakang mengamati siswa, tidak. Tapi teacher justru harus walk around the classroom, be patient and active at the same time. Bisa bertanya ke kelompok-kelompok, memberikan stimulus begitu, mengarahkan siswa, benar nggak yang dilakukan gitu. So this is the traditional versus constructivism. In the old way of teaching, we have this kind of structure ya. Duduknya, seat arrangement-nya begini. Cara duduknya teratur begitu ya. It is traditional one. So in constructivism, it is commonly they work in group, they share the learning together with teacher or with their peers. Lebih banyak kalau constructivism itu terjadi kolaborasi antar teman di dalam kelas, sehingga biasanya dikelompok-kelompokkan, itu salah satu cirinya. Jadi peer work discussion, atau group discussions, lebih begitu. Contohnya begini, contoh pengajarnya seperti misalkan mata pelajaran science ya, about gravity. Gurunya bertanya di awal itu, do heavy items fall faster than lighter items? Apakah benda yang berat itu akan tenggelam lebih cepat daripada benda yang lighter itu, benda yang ringan begitu? Why or why not? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Gitu. Lalu siswanya diberi ini asumsinya berkelompok begitu ya. Berkelompok begitu, lalu dikasih eksperimennya ada batu, ada kertas, ada ranting, ada uang, ada tali begitu. Lalu siswanya diberikan kesempatan untuk mencoba ini, untuk memberikan eksperimen ini. Jawaban yang harusnya disampaikan guru adalah ini, weight doesn't affect speed. Jadi berat itu tidak berefek pada cepat atau lambatnya benda itu tenggelam, tapi adalah yang berpengaruh surface area does. Tapi area permukaan yang berefek itu bukan berat bendanya, tapi permukaan bendanya begitu. Nah, teacher kalau dalam constructivist, teacher tidak memberikan jawaban ini, tapi memberikan pengalaman untuk mengeksplorasi sendiri, mencoba eksperimennya. Kemudian di akhir students have to figure it out. Jadi student sendiri harus menemukan
ini, teori ini. Begitu. Jadi intinya dari constructivist itu. Oke. Lalu secara implementasinya, guru bisa menerapkan yang dinamakan the 5 E's model. Jadi model 5E begitu. Yang pertama adalah engagement. Engagement nanti didiskusikan, explorations, kemudian explanations, elaborations, the last one is evaluations. Let's discuss one by one. Engagement. Engagement is can be done through open-ended questions. Melalui pertanyaan. Tadi kalau Anda amati di LMS ada di LMS saya kan saya bagi ya. Ada pre-activities, ada main activities, ada post-activities. Tapi semuanya itu mencakup ini. Engagement, exploration, explanation, elaborations, and evaluations. Nah, yang pre-activity saya tanya ke Anda di apa? What is your impressions about constructivism, begitu ya kurang lebih. Engagement itu seperti setidaknya warming up activities begitu ya. Salah satu kegiatannya bisa open-ended questions, provide problematic situation or scenario, show some surprising events, ask students to share and link their ideas, siswa diminta opininya terhadap sesuatu, atau divine problem, present the situation where learners perception vary, cari satu situasi yang mana akan mendapatkan jawaban dari siswa itu, jawabannya yang akan bervariasi, bisa begitu. Itu yang engagement. Intinya engagement adalah attracting students into the topic. Kemudian explore. Explore adalah tadi saya beri video begitu. Saya minta Anda untuk mengeksplorasi eksplorasi video itu tentang constructivist. Kan ada tulisannya ya di video itu, lalu di video itu Anda harus mencari apa karakteristik dari constructivist itu. Lalu bagaimana pendapat Anda? Anda suka nggak kalau diajar begini? Kalau Anda suka, akankah Anda melakukannya nanti kalau menjadi guru? Begitu ya. Itu explore. So, aktivitas yang bisa dilakukan adalah provide materials for active explorations of environment or experiments, involve learners in activities in team. Jadi kan saya minta Anda bergrup ya. Bergrup, tujuannya bergrup apa? Agar ada interaksi antara siswa. Karena memang constructivist itu lebih menekankan pada peer learning. Begitu. Lalu encourage them to use their inquiry to drive the process. Ask them to identify patterns. Nah, tadi saya minta Anda untuk mengidentifikasi karakteristiknya apa sih, begitu. And sequence and use problem-solving strategies to explore. Lalu dalam synchronous tadi, saya minta, explain itu bisa terjadi ketika Anda berinteraksi dengan siswa, kan Anda menjelaskan pendapat Anda ya, apa yang Anda amati dari video tadi. Lalu saya lakukan enforcement itu penguatan terhadap diskusi yang barusan tadi kita lakukan sebelum presentasi materi ini. Jadi Anda berdiskusi, you explain what do you think about the videos. Explain their version of idea. Saya mendengarkan penjelasan Anda tentang versi ide yang Anda dapatkan tentang constructivism approach tadi. Present data and patterns, explain the model, review existing solutions, present the summary, tadi ada summary juga ya, use symbols, and present reports. Ini salah satu aktivitasnya. Kemudian elaborate. Elaborate adalah move ahead and learn more. Elaborate itu, Anda tahu makna elaborate ya? Kalau explain itu masih satu step, kalau elaborate berarti step selanjutnya, begitu. Jadi lebih komprehensif. Make connections to other related theory. Misalkan disuruh membandingkan apa sih sebenarnya bedanya constructivist ini dengan behaviorist gitu. Lalu weakness, strength-nya apa begitu. What is the advantages, what is the drawbacks? Gitu berarti elaborate. Apply their knowledge to the real world. Anda bisa mengkaitkannya apa yang sudah Anda pahami tadi dengan real world. Real world itu apa? Situasi real di lapangan. Bagaimana kalau kita aplikasikan constructivist ini di sekolah dasar, bisa apa tidak? Sekolah dasar tapi konteksnya yang Indonesia. Siapkah siswanya begitu?
Siapkah gurunya? Misalkan begitu. Share informations and ideas. Practice skills and behaviors by expanding the understanding. So the last one, kalau Anda cek di LMS, di akhir LMS yang post activity, saya berikan Anda apa? Sudah yang cek? Dari ini saya memberikan apa ke Anda di LMS? Post activity-nya apa? Quiz. Quiz, good. Quiz, melalui quizzes ya. Dievaluasi, evaluations. Jadi evaluation bisa dilakukan berbagai cara, salah satu di antara observation checklist, achievement test, quizzes, interviews, membikin apa? Mind map atau concept map, presentations, performance assessment atau portfolio gitu ya. Jadi di akhir diberikan evaluations. That's all. Any questions from you? Or anything to discuss in regards to this one? Yes, anyone raising hand? Yes, anything to discuss? Kira-kira kalau menurut Anda konstruktivis ini bisa nggak diterapkan di konteks kita? What do you think? Can we apply this approach in our context? Yes, we can. Begitu ya. Bisa diterapkan, cuman mungkin kalau saya sendiri mengamati, kita perlu mempersiapkan siswanya ya, karena siswa dan gurunya tentunya. Bisa jadi gurunya siap, siswanya tidak siap, karena terbiasa dengan model kalau di kelas hanya mendengarkan gitu. Terus kalau diminta untuk peer group akan kurang nyaman, karena nyamannya selama ini konsep belajar adalah mendengarkan dari guru, setelah itu pulang sudah begitu. Tapi kalau di konstruktivis kan siswanya harus yang aktif begitu. Kadang ada beberapa siswa yang belum siap untuk itu. Okay. Anything to discuss from you? Honestly, Mbak Risa silakan. Mau tanya, Mem. Silakan. Bagaimana cara menerapkan metode konstruktivisme tadi ke siswa yang introvert? Introvert ya. Jadi sebenarnya ini pendekatan konstruktivis itu berasal dari teori social approach ya, social approach. Jadi memang harusnya kalau yang introvert itu bisa diajak, karena kan kelompokannya kan small group discussions. Jadi she or he, the student will talk to their peers in small atmosphere. Jadi di lingkup kecil dulu, justru itu lebih bagus. Karena mungkin kalau introvert di lingkup yang kelas begitu untuk berbicara mungkin agak sulit. Tapi kalau dengan teman sekelompok hanya 3 orang, kemungkinan bisa malahan gitu. Gitu ya. Mungkin challenge-nya itu challenge bagi guru. Challenge bagi guru untuk mengidentifikasi kira-kira siapa yang introvert agar bisa dikelompokkan dengan kelompok siapa yang bisa membaur begitu. Begitu Mbak Risa ya. Kalau Anda sendiri, honestly lebih suka yang mana? Kalau belajar di kuliah lebih suka yang mendengarkan terus pulang gitu, atau di kelas you have to construct the knowledge and you have to build the knowledge, you have to share ideas with your friends? Secara jujur, honest review, which one actually do you like? Tidak ada yang mau jawab. Okay. You can reflect to yourselves actually. Well, if you only listen to teachers nowadays is not only the transmitter of knowledge. You can learn from your friends. So it is called peer learning. Itu sekarang yang lagi digalakan ya, peer learning. Teacher only as a guide and as a facilitator. Okay, no more questions?
Okay, well, that's good. Thank you very much for your active participations and attentions. Sorry for the bad connections. For the ones who haven't joined this class, you can see the recording later. After this, you need to do the post activity. It is the quiz. Lalu saya lihat di LM yang dikumpulkan cukup satu saja ya per grup. Ini Mas Syahlendra kok mengumpulkan 2 kali lalu sendiri ya Mas Syahlendra. Coba dicari temannya ya, ikut berdiskusi. Karena memang tujuan dari mata kuliah ini, karena materinya konstruktivis, then you have to talk to your friends. Okay? Okay, right. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.